Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batam. Dan di sebelah saya ini ada rekan saya, Bu Ida. Bu Yusnia, beliau ini adalah guru kelas 5 yang nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk hari ini saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ida. Kiranya Bu Ida bersedia ya? Ya, siap bersedia. Nah, oke, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang apa tujuan dari supervisi ini. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini antara lain yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Harapannya dapat mengembangkan kemampuan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat, lebih menyenangkan bagi peserta didik seperti itu. Nah, namun sebelum nanti kita melakukan observasi pembelajaran, kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu agar Ibu dapat lebih siap, lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan supervisi hari ini, Bu. Nah, yang pertama, kira-kira materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan, Ibu ajarkan di kelas nanti? Kebetulan materinya sudah sampai pada teks prosedur, jadi hari ini kita akan mempelajari dan membuat teks prosedur oleh siswa. Wah, ini materi yang sangat menarik sekali, teks prosedur, Bu, ya. Jadi nanti materinya adalah teks prosedur. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ida capai? Oke, jadi ada tujuan pembelajarannya, salah satunya adalah melalui kegiatan mengamati video. Saya harapkan siswa-siswi bisa menganalisis bagaimana cara membuat teks prosedur yang tepat. Kemudian setelah itu ada kegiatan proyek dan diskusi. Di sini siswa dapat membuat karya teks prosedur dengan kalimat yang efektif dan informasi yang beragam. Oke, terima kasih Bu Ida. Berarti nanti di tujuan pembelajaran itu ada dua ya. Yang pertama mengamati video dan yang kedua melakukan proyek, gitu ya. Nantinya berarti setelah pembelajaran ini tercapai atau tujuan pembelajaran yang Ibu Ida ini inginkan itu tercapai, selanjutnya tentunya Bu Ida ingin memiliki area pengembangan yang ingin dicapai. Kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin Bu Ida capai? Saya itu ingin meningkatkan kenyamanan atau lingkungan belajar bagi siswa, karena kemampuan siswa itu kan belajarnya Pak. Jadi saya ingin meningkatkan kenyamanan untuk lingkungan mereka. Kemudian saya juga ingin mempersiapkan strategi pembelajaran dan pemberian umpan balik bagi siswa. Oke, dari tiga tadi ya, ada kenyamanan, ada yang kedua strategi, dan yang ketiga ada umpan balik. Nah, dari ketiga pengembangan yang ingin yang tadi Ibu ungkapkan tadi, apakah ada yang lebih secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin saya amati? Oke, jadi secara spesifik itu saya berusaha dan saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena saya akan bersedia melakukan kemampuan yang beragam, kemudian cara belajarnya juga beragam. Jadi saya mempersiapkan modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian setelah itu saya juga menyiapkan alat peraga yang harapannya nanti bisa memudahkan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, alat peraga itu kan bisa meningkatkan minat ya Pak ya. Ketika kita memberikan gambar yang bagus, ketika kita memberikan video yang sesuai dengan pembelajaran, kemudian mereka mencoba sendiri, itu kan sudah meningkatkan rasa ingin tahu mereka lebih besar. Jadi harapannya mereka lebih antusias. Kemudian juga saya melaksanakan nantinya diskusi kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kerjasama, kemudian kenalan kritis dari anak-anak dari kelas 5 yang saya ajar.
Oke, terima kasih Bu Ida. Berarti nanti untuk strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ya. Untuk pembelajaran diferensiasi itu kalau boleh tahu untuk nanti yang akan dinilai itu apa saja Bu? Jadi nanti kan kita bagi 3 kelompok, Iya. yaitu ada kelompok kinestetik, visual, dan auditory. Nanti ini sudah kita sesuaikan, Mbak. Misal untuk yang auditory itu kita kita putarkan video, kemudian mereka bisa menuliskan dari video yang berjalan itu kira-kira alat dan bahannya apa saja, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan apa saja. Kemudian untuk kinestetiknya kita berikan plastisin, jadi dari plastisan itu mereka berusaha untuk membentuk sesuatu. Setelah membuat, mereka kan tahu alat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan apa saja untuk membuat hiasan dari plastisin ini, kemudian langkahnya bisa mereka tuliskan. Ada juga dari gambar-gambar berseri yang mereka itu bisa tahu kalau dari gambar seri ini satunya apa, langkah keduanya apa, ketiga apa. Setelah mereka tempel, mereka bisa menuliskan dari gambar tersebut kira-kira ini tuh proses apa, jadi lebih memudahkan mereka gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Ida. Berarti nanti siswa dibagi menjadi 3 kelompok yang dimana ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Iya. Dan masing-masing kelompok itu punya alat peraga dan tugas yang kerja yang berbeda-beda berarti ya. Nah, terus dengan menggunakan metode dan model juga berarti tentunya Bu ya. Pasti, iya. Nah, saat pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini tepuk semangat.
nanti melaksanakan pembelajaran kan ada harapannya. Iya. Nah, untuk harapan sendiri ya, harapan seperti apa yang ingin Ibu capai saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung? Jadi saya yakin pembelajaran saya masih banyak kurangnya, karena saya belajar juga masih dari buku, kemudian sharing dengan teman. Saya harapkan setelah supervisi ini Bapak bisa membantu saya mengidentifikasi kekurangan saya apa saja, kelebihan saya apa saja, sehingga nantinya bisa dilakukan diskusi lanjutan yang bisa kita cari jalan keluarnya dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Ya, terima kasih Bu. Iya. Harapan saya pun demikian, sama pembelajaran yang nanti Bu laksanakan itu berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada gangguan seperti itu ya. Oh iya, untuk pembelajaran nanti berarti untuk beda dari 2 jam pelajaran ya, Iya, sampai 2 jam dengan pelajaran. istirahat. Nah, terus yang terakhir Bu, setelah melakukan observasi ini nanti di dalam kelas kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi nanti. Baiklah, itulah tadi percakapan pra observasi. Terima kasih Bu Ida atas waktunya, dan sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi setelah pembelajaran selesai Bu. Semoga proses observasinya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ayo bagi hari ini. Tepuk semangat. Biasa, alhamdulillah hari ini kita sudah berangkat jam sepertinya ada yang tidak
Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang-orang yang belum pernah membuat karya tersebut atau masakan tersebut agar bisa membuat hal tersebut sesuai dengan keinginan. Artinya rasanya enak, bentuknya bagus, atau mungkin menggunakan elektronik juga elektroniknya bisa lebih awet, lebih awet. Kalau kita menggunakan elektronik ngasal saja tanpa tahu langkah-langkah yang benar, bisa-bisa elektroniknya cepat rusak, ya kan? Ya. Oke. Tujuannya adalah ketika kalian belajar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida. Selamat kita bertemu lagi setelah kita kemarin melaksanakan kemarin sudah melakukan kegiatan observasi dan berjalan lancar Bu ya. Setelah dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan Bu Ida setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin selama 2 jam ya, kurang lebih 70 menit Bu Ida? Jadi secara pribadi sebenarnya awalnya saya merasa agak deg-degan karena merasa diawasi, tapi setelah proses pembelajaran karena saya itu merasa yang mendampingi itu teman, jadi lebih nyaman dalam prosesnya. Kemudian sebelumnya kan saya menggunakan pembelajaran digitalisasi kan masih kurang walaupun saya mempraktekannya, saya hanya belajar sekilas dari patung kemudian Pak Uda dan teman-teman yang lainnya. Saya yakin selama proses pembelajaran itu pasti masih banyak kekurangan gitu kan. Alhamdulillah karena didampingi oleh Pak Tony, sehingga saya harapnya nanti bisa mendapatkan masukan Pak terkait pembelajaran saya kemarin, karena saya merasa Pak ada beberapa kurang maksimal. Terima kasih juga. Alhamdulillah berarti kegiatan kemarin berjalan lancar, walaupun ada sedikit mungkin rasa grogi, rasa cemas atau bagaimanapun sudah bisa diatasi kendala tersebut ya. Proses pembelajarannya Berjalan lancar, cuma nanti mungkin butuh masukan. Iya. Nah yang kedua ini Bu, setelah dengan kemarin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, kalau misal ini Bu ya, kalau misal Ibu bisa menilai diri sendiri antara mungkin urutan 1 sampai 7, kira-kira sebagai mengajar itu untuk nilai diri sendiri untuk performa dalam kegiatan belajar itu kira-kira di urutan berapa? 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 berapa ya? Masih di 7. Masih banyak perlu perbaikan mungkin. Masih 7 ya? Iya, masih 7. Nah ini kok kenapa Ibu Ida ini masih menilai, bisa membuat nilai masih 7 seperti itu? Kenapa demikian? Walaupun selama proses pembelajaran kemarin itu kan sudah lancar Pak ya, pembelajaran bisa terlaksana dengan lancar, kemudian juga hasilnya anak-anak sudah melakukan buat teks seperti yang diharapkan. Namun saya rasa keaktifan dari siswa-siswi itu belum terlalu maksimal Pak. Saya berharapkan mereka bisa aktif dalam diskusi itu total, semuanya bisa saling diskusi, kemudian ketika temannya presentasi juga bisa memberikan kritik dan saran. Namun setelah saya lihat saat diskusi itu belum maksimal, semua anak itu Pak. Jadi ada beberapa yang sudah khusus, dan lagi masih cuma mengamati seperti itu. Jadi harapannya kira-kira nanti ini apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu maksimal dalam diskusinya, kemudian mereka juga tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Karena harapannya setelah presentasi kan ada masukan dari teman-teman, ini kurangnya ini, tapi kemarin kan belum ya. Jadi saya rasa walaupun sudah lancar itu perlu diperbaiki lagi. Jadi untuk secara keseluruhan kegiatan belajar sudah baik, cuma masih ada beberapa hal yang kurang kaitannya dengan keaktifan siswa. Terkait tanggapan siswa lain dalam saat presentasi, karena mungkin masih banyak yang malu-malu, belum terbiasa seperti itu ya. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin mengenai kegiatan pembelajaran Bu Ida ini. Kalau menurut saya, untuk keseluruhan itu hasil pengamatan saya itu kegiatan pembelajaran Bu Ida itu sudah sangat sesuai, sudah hampir 99% lah seperti itu. Nah untuk kegiatan kemarin, untuk tujuan pembelajaran itu kan kalau saya lihat ada 2 Bu ya. Yang pertama ada melalui kegiatan mengamati video. Nah setelah mengamati video, siswa itu dapat menganalisis tentang konsep teks prosedur dengan tepat. Ini materi teks prosedur berarti ya. Ini sangat menarik sebenarnya, siswa itu otomatis bisa dengan antusias mengikuti seperti itu. Terus yang kedua ada kegiatan proyek dan diskusi. Nah dengan kegiatan proyek dan diskusi itu siswa dapat membuat proyek karya teks prosedur dengan kalimat efektif dan informasi yang beragam. Terus kalau saya lihat untuk area pengembangan Bu Ida itu kemarin untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar ya.
dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, untuk yang saya amati itu untuk meningkatkan kenyamanan belajar itu Ibu Ida sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin sudah mengelompokkan siswa, saya lihat siswa juga sudah sangat antusias tuh ya. Saya lihat dari beberapa kelompok ada yang menggunakan gambar berseri, ada yang menggunakan plastisin untuk yang kognitif yaitu ya kinestetik, dan ada juga yang kemarin menggunakan YouTube seperti itu ya. Nah, dan akhirnya siswa bisa merangkai kata-kata dengan teks prosedur, dapat mempraktekkan seperti itu. Terus yang kedua, area pengembangannya dengan menggunakan strategi pembelajaran. Kemarin saya lihat Bu Ida menggunakan itu produk ya hasilnya ya, berarti menggunakan PJPL ya, proyek yang sudah dikemas dari awal, sudah dibicarakan dengan baik. Langkah-langkah sintak juga saya lihat sudah berjalan sesuai dengan sintak pembelajaran PJPL itu, berarti Bu Ida sudah sangat luar biasa, itu sudah melaksanakan dengan baik. Terus untuk yang ketiga itu dengan pemberian umpan balik, kita sudah memberikan umpan balik, siswa juga merespon, hanya karena mungkin masih ada gugup, canggung, malu seperti itu, sehingga siswa itu masih kurang aktif seperti itu ya. Tapi dari pengamatan saya untuk siswa sendiri juga sudah aktif, dan kemajuan Pak Ije sudah kemajuan dari sebelumnya gitu. Itu sudah sangat luar biasa, dan di akhir juga sudah ada refleksi bagaimana perasaan anak-anak, dan ternyata anak-anak sangat senang saat pembelajaran gitu. Nah, dari hasil kemarin pas waktu Bu Ida praktek pembelajaran itu kira-kira ada kendala atau tidak yang dihadapi Bu Ida sendiri? Kendala sih masih yang terhadap sih Pak ya. Kemarin itu sejak awal kan anak-anak beberapa sudah saya kelompokkan sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing, gaya belajarnya masing-masing. Mereka sudah oke ketika mendapatkan alat peraga dan kemudian melihat biji itu sudah oke, antusias sekali. Tapi ketika diskusi itu yang masih agak kurang, ternyata walaupun mereka ketika melihat ini gambar berseri, berarti setelah ini nanti ini ya, ini sudah ada kayak gitu, tapi setelah mulai nulis kok beberapa masih agak pasif gitu. Ini berarti kurangnya gimana, itu yang masih saya rasa jadi kendala. Kurang ini apa yang harus saya lakukan supaya anak itu lebih maksimal, karena harapannya mereka dari awal mereka sudah bersemangat, kitanya juga ikut bersemangat gitu. Dan itu kendalanya paling di situ sih Pak. Berarti untuk kendala itu siswa itu kadang masih bingung ya Bu ya, dalam apa yang harus saya lakukan setelah itu, berarti langkah-langkah selanjutnya. Nah, dari kendala-kendala itu kan mungkin dari Bu Ida sendiri pasti sudah merenungkan, sudah merefleksikan, oh saya kurangnya ini, pasti saya punya rencana tidak lanjut kalau misal besok lagi untuk mengajar yang sama akan saya lakukan seperti ini, seperti itu gitu. Untuk rencana tindak lanjut sendiri Bu Ida rencananya seperti apa? Saya itu sedang berpikir apa bisa mungkin ya kalau kita melakukan menerapkan tutor sendiri. Jadi kan tidak hanya saya sebagai di depan kemudian menjelaskan dan sebagainya, tapi mereka juga bisa saling komunikasi, kemudian juga bertukar pendapat dengan teman mereka, jadi lebih nyaman seperti itu. Jadi ketika kita sudah menerapkan kelompok, sebenarnya kelompok itu kan sudah bagus Pak ya, jadi di sana itu beragam, dari kemampuan juga sudah beragam, jadi mereka itu salah satu bisa menjadi tutor untuk teman yang lainnya. Harapannya nanti bisa dimaksimalkan di situ sih Pak. Kalau sebelumnya kan saya belum sampai kepikiran, oh ini perlu tutor sebaya agar mereka bisa diskusinya lebih maksimal, kan belum. Saya hanya saya menyiapkan APD, kemudian saya menyiapkan alat peraga, saya menyiapkan ini dan itu, ternyata itu juga ternyata belum maksimal Pak ya. Jadi mungkin tutor sebaya menjadi salah satu pilihan saya. Dengan tutor sebaya kan mungkin siswa itu lebih nyaman, tidak ada rasa sungkan. Kalau dengan guru kan kadang masih takut, masih takut. Dan harapannya setelah tutor sebaya kan mereka kok dunia ilmu itu bisa tanya, karena mereka kan merasa aku kayak gini sih tapi kok dari kurang kurang percaya diri seperti itu. Itu langkah yang sangat bagus Bu Ida, apalagi kemarin Bu Ida kan sudah melaksanakan pemetaan siswa berdasarkan gaya belajar, sudah tahu siswa mana yang bisa membantu teman-temannya, itu bisa sangat dilanjutkan dan sangat bagus. Terus kalau boleh saya tahu, dalam nanti rencana itu kan pasti Bu Ida butuh teman, butuh seseorang yang bisa membantu ya.
rencananya. Nah, kira-kira kalau ibu butuh itu untuk melaksanakan kegiatan rencana itu agar berhasil, itu kira-kira siapa yang bisa membantu dan nanti rencananya kapan? Kalau untuk membantu proses pembelajaran tentunya butuh semua pihak Pak ya. Iya. Itu kepala sekolah juga perlu dukungan dari beliau, masukan dan sebagainya. Karena beliau kan mempunyai domisili di sini, beliau paling mampu, paling pengayom kita di sini. Kemudian dari teman sejawat seperti Bapak, kemudian Pak Huda dan kawan-kawan lain juga masukan sangat perlu sekali saya terima, karena saya merasa sebagai seorang pendidik itu kan kita kadang kurang maksimal, kadang juga kemampuannya hanya sebatas itu. Jadi kalau kita bisa interaksi kemudian sharing dengan teman sejawatnya pasti lebih maksimal. Yang ketiga adalah saya juga butuh bantuan dari orang tua wali murid, karena untuk mengetahui profil dari kita tentukan membutuhkan bantuan dari pihak tersebut, sekolah termasuk sekolah kemudian dari orang tua wali murid. Berarti intinya tidak bisa lepas dari seluruh yang ada di komponen yang ada di sekolah, dari kepala sekolah, sejawat, orang tua, dan bahkan dari siswanya sendiri. Karena sharing, masukan sebagai bahan pertimbangan. Karena siswa juga kan yang paling merasakan ketika saya merasa ini saya sudah perfect nih, sudah bagus. Ternyata saya merasa kalau ibu Ida itu kalau bicara kurang pelan dikit, nah itu kan kadang jadi masalah Bu ya. Dengan banyak melibatkan orang kan berarti untuk saling mengisi, nanti bisa membantu meningkatkan keterampilan gitu Bu ya. Sudah membantu saya jadi mengidentifikasi kekurangan saya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Terus rencana kapan itu mau dilakukan perbaikan? Secepatnya setelah ini selesai, kemudian kita sharing, kemudian menemukan beberapa masa Pak ya, seperti kita diskusikan kemarin pas pra-observasi. Nanti harapannya apa? Harapannya setelah observasi ini nanti bisa mengetahui kurang dan kelebihan. Dan ternyata iya Bu, setelah praktek baru ketahuan ini ya Pak, ternyata harus gimana ini ya. Setelah diskusi ini banyak pandangan saya ke depan, kira-kira saya mau melakukan apa sih di proses pembelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Baik Bu, ini setelah nanti sudah sharing-sharing selesai dan Ibu sudah melakukan kegiatan, mungkin perbaikan dari rencana jalan tadi, saya minta terbaiknya Bu, bagaimana hasilnya nanti seperti itu. Terus terakhir Bu, sebagai penutup, apa yang kira-kira yang didapatkan dari proses hari ini, proses semua ini? Proses semua ini yang pertama saya rasa nyaman. Selama proses observasi, kadang sebelumnya kan kita melakukan supervisi tadi. Kita pasti terkesan. Kita juga merasa takut, meskipun kita sudah melakukan persiapan yang banyak, kayaknya itu walaupun sudah ngajar setiap hari, ketika diawasi menjadi grogi lagi. Tapi karena berhubung dengan Bapak, dengan teman sejawat itu merasa lebih nyaman. Kemudian saya juga menjadi tahu, bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan saya lewat pengamatan yang sudah Bapak lakukan. Saya tahu ternyata saya bisa menilai. Dan dari ketiga, saya merasa bersyukur. Jadi setelah ini saya mendapatkan masukan, banyak masukan dari teman, dan harapannya nanti setelah ini kita bisa sharing lagi Pak ya, karena yang namanya proses belajar seperti ini kan tidak mungkin nanti sampai observasi selesai itu sudah ada. Tapi kedepannya kan masih panjang. Mungkin kalau saya mendapatkan masalah ataupun saya mendapatkan kendala, harus bisa konsultasi, bisa ngobrol lagi, sharing dan pembelajaran kita itu maksimal. Saya itu berharap anak-anak itu mau senang sama proses pembelajaran, sampai waktu itu nggak merasa Bu udah mau istirahat. Nah yang setiap pelajaran Bu istirahatnya kapan? Saya nggak ingin dengar kata maksudnya anak-anak istirahatnya kapan, istirahatnya kapan, tapi mereka tuh sudah jenuh. Saya itu Bu kok udah istirahat? Itu belum selesai, saya nggak bisa seperti itu. Jadi anak-anak bisa merasa senang, kemudian tujuan pembelajaran bisa tercapai, dan pembelajaran itu maksimal. Wah, luar biasa sekali nih Bu Ida. Dari yang dapat hari ini itu berarti sangat banyak sekali Bu ya. Mungkin kalau dikumpulkan itu masih banyak unek-unek mungkin dari pikiran Ibu yang belum tertuang. Berarti intinya sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan pembelajaran ini ya. Terus kalau boleh selanjutnya
kalau boleh Ibu menyampaikan mungkin tanggapan atau pesan-pesan dari jalannya proses pasca observasi ini sudah mungkin kegiatan ini. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat juga, apalagi bagi kami yang notabene itu masih secara ilmuwan terkait dengan pembelajaran diferensiasi karena sebenarnya kalau kita pakai notebook kita itu dapat itu malah dari itu PPI mereka sharing ilmu, kemudian juga pas ada diseminasi gitu kan, kemudian selama prosesnya ini membawa saya serta teman-teman yang lain lebih bersemangat, pastinya lebih bersemangat dalam mengajar karena kita mendapatkan informasi dan wawasan baru. Jadi saya rasa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Anak-anak juga merasa lebih semangat untuk imbasnya ketika guru happy, menjelaskannya juga enak, anak-anak itu menjadi lebih bersemangat dan antusias. Jadi kita bersyukur dan terima kasih. Bu, terima kasih atas tanggapannya. Akhirnya untuk serangkaian kegiatan supervisi hari ini itu sudah selesai. Dari kemarin kita sudah melakukan observasi, dan kemarin sudah melakukan observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Ida atas waktunya, atas bantuannya. Harapan saya Bu Ida tetap semangat, tetap berbagi, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita. Terima kasih banyak sudah kami sudah ditampung dikasih apa ya, kadang saya itu merasa ada yang kurang tapi saya kurang tahu apa yang kurangnya ketika tanya ke anak menjelaskan beberapa hal yang kurang maksimal dan seperti itu observasi informasi soal itu luar biasa. Saya jadi tahu jadi terang nih apa yang harus saya lakukan di sana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin dari dunia selaku pengajar praktis ini memberikan tanggapan atau undangan dari kegiatan observasi pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi, Ida. Selamat pagi Bu Nia. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik, tadi saya sudah mengatakan bahwa atas observasi yang dilakukan ya, sudah sangat luar biasa sekali nih. Pak Teddy selaku observer sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Jadi yang pertama observasi, kemudian tadi
saja nggih. Ini kasih Mas. Pas saya Terima kasih ya Bunya atas waktunya, atas masukannya, atas laporannya. Saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi hari ini tadi sudah berjalan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.